Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam prospek bisnis fintech. Pak Andi, kita coba melihat. Nah ini kalau di bank itu kan ada non-performing loan ya, ada NPL. Nah itu bagaimana Anda alami? Ada macet nggak kredit itu? Ya, kalau kami di industri fintech peer-to-peer lending dengan OJK dan para pemain industri lain, kita menamakannya TKB 90, Pak. Tingkat keberhasilan 90, di atas 90, ya di bawah 90 hari. Nah, di Amarta sendiri sampai saat ini TKB kita overall di 96%, bisa dilihat secara real time di website kami di amarta.com, dan memang angka tersebut turun dari sebelum masa pandemi di angka 99,95%, jadi turun sekitar 2,5%-an, dan memang mayoritas itu karena terdampak dari karena terdampak dari COVID sendiri. Dan saat ini kita melihatnya justru lebih positif ke depannya, bertahap, seperti yang tadi saya sampaikan, ekonomi piramida bawah bertahap mulai rebound, mulai bangkit. Di Amarta sendiri kami mengupgrade kredit scoring kami dengan parameter risk terbaru, dengan situasi ada sudah terkena pandemi COVID, sehingga penyaluran pinjaman dan misalnya kita bilang bulan Juni gitu sampai saat ini, dari bulan lalu sampai saat ini bisa kembali naik di angka 99,9%. Ya. Kemudian sudah bayar pajak belum? Sudah mulai dipungut pajak nggak? Karena itu kedengaran pemerintah mau memungut pajak dari kegiatan e-commerce dan fintech ini, Pak. Ya, ini bagian diskusi kami, Pak, dengan teman-teman di AFPI. Nanti mungkin Pak Suno bisa menambahkan juga gimana industri ini, yang pasti memang governance, accountability itu yang utama. Dan kita juga kan memang mau mengikuti aturan yang berlaku. Nah, saat ini ya dari kami, bagian dari asosiasi fintech sendiri ya sedang mengubah juga aturan pajaknya seperti apa untuk setiap penempatan dana di lenders, kemudian pembayaran pajaknya seperti apa. Jadi sampai hari ini belum dipungut pajak, Pak, ya, kegiatan di fintech? Aturan resminya sejauh ini yang bisa kami update memang belum ada yang resmi, Pak. Oke. Pak Mark, please explain about the security in your company. How to protect lender and borrower. Thanks, Pak Remus. So, for the security, we don't actually take physical security over loans, but where we have security is that we perform a very rigorous credit assessment of each and every borrower that comes through. And because we assess the borrowers based on their digital footprint, the information that we're getting from the borrowers is not made up by the borrowers themselves. So we're getting information typically from a third-party partner. And so if it's we're partnering with an e-commerce website, we can get their sales data from that e-commerce website. We can get their customer rating from their e-commerce website. So we can tell if that borrower, are they serving their customers? Are they delivering their goods on time? Are they providing refunds, or are they handling customer complaints? Are they a good character? And so we can assess that information from third-party channels. And also during COVID, we've also continued to have a look at and update our underwriting processes as well, just to adjust to the new reality that we're in. And so we're always looking for new data sources, new independent data sources when we're doing that credit analysis. Yeah. Pak Andi, itu bisa sebut satu contoh aja masalah terbesar yang dialami oleh perusahaan fintech ini apa, Pak? Dalam kegiatan, masalah terbesar, Pak? Spesifik ya, Pak ya. Saya bisa cerita tentang apa yang kami kerjakan di Amarta. Tantangan kami itu kan kita melayani segmen
ekonomi mikro, dan bisa dibilang ekonomi mikro ini adopsi teknologinya masih terbatas. Kemudian masih banyak yang dua hal ini menjadi tantangan utama kami, terutama di era pandemi ini, di mana kita bisa mengtransformasi mereka untuk bisa beradopsi dengan teknologi lebih cepat, dengan adopsi smartphone-nya, kemudian bisa membantu mereka membuka bank account dengan lebih mudah gitu. Nah, ini kan proses KYC dengan perbankan, gimana untuk segmen piramida bawah ini dengan adanya fintech bisa berkolaborasi dengan bank untuk digital KYC menjangkau yang unbank. Baik, Pak. Itu mungkin dua hal tantangannya, dan mungkin itu dulu kali Pak ya. Ya, Pak. Pak Mark, could you give one example, the biggest problem in your company do this business, Pak? So one of the issues with coming in and being a growing fintech lender during the COVID period is that we've really had to stop and have a look at the overall business coming through this COVID period. Fintech lending, it's been a business that has been very fashionable pre-COVID. It was growing phenomenally, exponentially pre-COVID. And what we saw then in any sort of boom business market is that you have, as industries start to boom, you get unhealthy competition. And so what I mean by that is you have players who come into an industry and maybe they're underwriting loans without any loan discipline. Maybe they're not doing things with good practices. Maybe they're not treating their customers right. And so we've been very lucky in the industry where we've had AFPI and we've had OJK who have been very, very quick to stamp out some of this unhealthy competition that has come in from overseas and hindered the industry. And I think one of the things with COVID is that it's allowed the industry as a whole. It's allowed some of these players to actually get washed out. And so now I think in a post-COVID world, that problem of having that unhealthy competition in the industry will be largely gone, because a lot of the bad players have either gone bankrupt or their loan books have exploded. They've had very high NPLs. Queenworks, by the way, our NPL is still under 2%, which is still under the system NPL. And so I think that for us, COVID has actually helped us. And I think would have helped Amatra as well in terms of helping the good players in the industry who are operating well, who will then survive through COVID. And then that puts us into a world where we can then grow in a healthy way, supporting the Indonesian economy. Ya. Pak Munawar, ada paling tidak 2-3 isu nih Pak. Bagaimana OJK melihat pertama isu pajak ini, Pak? Apakah sudah saatnya ini fintech ini yang baru bertumbuh sudah dipajak? Kemudian tadi bagaimana agar data nasabah ini betul-betul terlindungi, agar mereka merasa secure, aman ya. Kemudian ya unfairness ya, kompetisi yang baik di bidang fintech ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait pajak, kita sih mendorong dialog dari asosiasi. Kita beberapa kali ketemu dengan Dirjen Pajak dan melibatkan asosiasi, dan kita mendorong silakan aja nanti diskusi kita. Saya juga kurang enak kalau komentar di sini karena memang ada mungkin kepentingan keperluan yang berbeda gitu dari masing-masing. Tapi kita sih mendukung saja hasilnya nanti seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan perlindungan nasabah. Nah, ini memang sangat penting. Satu, kita mensyaratkan ini industri fintech ini sangat kekuatannya salah satunya yang paling diandalkan adalah kekuatan dari sistem informasinya atau sistem elektroniknya. Nah, bagaimana penguatan supaya sistem elektroniknya ini aman? Makanya kita meminta seluruh perusahaan fintech yang nanti akan berizin itu harus memiliki sertifikasi SNI ISO 27001, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Jadi dipastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi mereka ini terstandar internasional. Makanya kita minta itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
salah satu isu yang besar di industri ini adalah terkait tadi dengan perlindungan data pribadi. Tadi Pak Sunu mengutip terkait dengan RUU PDB gitu, yang sampai sekarang ini belum disahkan oleh DPR. Artinya selama RUU ini belum ada, ini kan bagaimana fintech ini atau industri atau OJK ini memberikan perlindungan data supaya tidak disalahgunakan. Nah, kita memberikan perhatian yang sangat serius. Jadi misalnya begini, salah satu kebijakan kami adalah kalau menggunakan akses data lewat mobile phone, maka yang boleh diakses hanya cuman kamera, microphone location. Kita menyingkatnya sebagai cemilan, kamera, microphone location. Jadi itu, data pribadi hanya itu yang dibolehkan. Kita tidak membolehkan misalnya fintech ini ketika mengakses data, begitu download aplikasi, kemudian bisa akses foto-foto. Tidak ada hubungannya antara peminjaman, transaksi pinjaman dengan foto-foto pribadi pemilik handphone. Jadi kita sangat membatasi itu. Jadi kita memberikan perlindungan itu. Bagaimana perlindungan ini kami berikan selama undang-undang itu belum ada, ya kita terpaksa. Memang dari satu sisi memang tidak mengenakan, tapi itulah bentuk pedulian kami supaya tidak terjadi penyalahgunaan data. Kita lihat kan, jadi ini juga mungkin bagi publik juga perlu tahu bahwa kalau kita mengakses, kalau kita download segala macamnya, perhatikan akses data itu. Dan kita ingin bahwa yang diakses adalah data-data pribadi yang terkait dengan bisnis fintech lending itu sendiri. Jadi terkait dengan data. Jadi kita meminta kepada teman-teman di seluruh penyelenggara, jadi data-data inilah harus diamankan. Kita tidak ingin kejadian-kejadian yang biasanya dilakukan oleh fintech-fintech ilegal. Seluruh akses data yang ada di handphone diambil, foto-foto diambil, seluruh kontak diambil. Ketika ada masalah, maka seluruh kontak yang ada di situ dihubungi. Dikasih tahu bahwa si pemilik handphone ini punya utang. Nah, ini kan tidak memberikan rasa aman, tidak memberikan rasa perlindungan kepada publik. Nah, ini OJK menjaga itu selama undang-undang itu belum ada. Oke, Pak. Itu, Mas. Baik, Pak. Pak Sunu, silakan Pak Sunu. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Munawar, jadi tadi tepat sekali bahwa kami semua sangat menunggu undang-undang PDP dan tadi disampaikan oleh bahwa OJK benar-benar memastikan bahwa data yang masuk ke fintech lending itu harus dikawal dan dijaga supaya tidak bocor. Nah, oleh karena itu untuk yang berizin harus lolos dengan ISO 27001 terkait dengan perlindungan data. Jadi dari sisi perlindungan data, OJK, AFPI turut menaruh perhatian sangat besar. Kemudian juga dengan adanya fintech data center, ini juga mengurangi resiko adanya fraud. Jadi orang yang sudah pernah melakukan one prestasi atau memberikan identitas palsu, itu nantinya dia sudah tidak mendapat akses pinjaman lagi. Jadi kami benar-benar ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna dan juga kami ingin mengeliminasi tingkat fraud atau kecurangan-kecurangan yang juga dilakukan oleh pengguna kami. Jadi AFPI sangat berkepentingan menjaga agar industri ini tidak hanya menjadi industri yang kuat, tetapi menjadi industri yang sehat. Dengan memperhatikan beberapa kekurangan dan bagaimana kita secara struktur dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya efek negatif dari industri ini sendiri. Demikian, Pak. Ya, baik, Pak. Sekarang menjelang akhir, silakan closing statement. Apa saran kepada OJK, kepada masyarakat, dan OJK tentu kepada industri dan masyarakat. Please start from Pak Mark. Your suggestion to OJK, to Financial Authority and society, please, Pak. So we enjoy a very good relationship with OJK, and I think we're very lucky here in Indonesia to have a very good regulator compared to some other countries regionally. But I think fintech is here to stay. I think it's very much a force for good. Fintech will be vital in helping the Indonesian economy regrow after COVID finishes, because there's a lot of capital coming into the system, and fintech will be a very nimble and very effective way of getting that capital into the SMEs and MSMEs in the economy. And the MSMEs here in Indonesia, they're the backbone of our economy, really. So fintech's a force for good. Thank you, Pak. Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, buat kami di masa pandemi COVID ini menjadi tantangan buat
kita beradaptasi untuk bisa melayani lebih baik lagi. Tadi Pak Munawar menyampaikan gimana kita bisa mengasah bisnis model menjadi lebih tajam lagi, mengupgrade cara kita melakukan credit assessment, dan lebih berani lagi untuk helping the UKM, usaha mikro dan kecil untuk menggerakkan roda ekonomi, untuk mereka bisa kembali berusaha, kembali berbisnis, dan tumbuh berkembang. Dan seharusnya ini ya, kesempatan ini bisa dimanfaatkan juga oleh perbankan untuk berkolaborasi dengan fintech. Mungkin untuk beberapa bulan kemarin agak terhambat terus penyaluran kreditnya karena resisten terhadap penyaluran kredit dengan risiko yang lebih tinggi, borrowers-borrowersnya karena terdampak COVID. Justru dengan berkolaborasi dengan industri fintech bisa mempercepat penyaluran kredit lagi untuk stimulat gerakan menggeliatkan ekonomi piramida bawah lagi, ekonomi Indonesia bisa kembali rebound, tumbuh lebih sehat lagi. Baik Pak, silakan Pak Munawar Pak. Terima kasih. Jadi kebutuhan pendanaan di Indonesia sangat besar dan itu tidak bisa dipenuhi oleh lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang ini. Jadi silakan masyarakat memanfaatkan kesempatan ini. Ada fintech lending yang bisa mendanai kegiatan-kegiatannya. Silakan manfaatkan sebesar-besarnya yang sudah difasilitasi ini. Silakan pinjam, dan tentu saja kami minta supaya ketika meminjam melalui fintech lending ini harus bijak. Adakah kemampuan untuk kemudian membayar kembali? Nah, diperhatikan, jadi silakan pinjam dan dihitung seberapa kemampuan untuk mengembalikan pinjaman itu, dan sebisa mungkin digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, alias memberikan nilai tambah. Yang berikutnya tentu saja kami mengimbau pada masyarakat untuk hanya menggunakan fintech-fintech yang terdaftar atau berizin di OJK yang saat ini jumlahnya 158. Jadi manfaatkan kesempatan, ada industri yang relatif baru ini yang insya Allah akan bisa membantu ekonomi-ekonomi di kelas bawah untuk naik kelas. Demikian. Pemirsa, dari pemaparan 4 narasumber ini kita menangkap bahwa fintech ini nggak bisa dibendung. Kenapa? Seluruh bangsa Indonesia sekarang ini berusaha punya handphone. Bahkan yang punya handphone itu sudah sekitar 170 juta. Sudah 80% dari penduduk Indonesia yang 273 juta. Kemudian, umumnya orang berinternet itu lewat smartphone. Nah, smartphone itu kan sudah tadi saya bilang 170 juta orang punya smartphone. Dan smartphone ini sudah menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Begitu fintech dengan peer-to-peer lending berkembang, maka dia mendapat lahan subur pertumbuhannya. Nah, ini positif. Handphone tidak saja digunakan untuk hal yang konsumtif, tetapi untuk hal yang produktif, untuk berbisnis. Untuk berbisnis meminjamkan uang, atau dia menaruh uang. Karena di peer-to-peer lending itu Anda bisa menaruh uang Anda, dan kalau Anda punya usaha, Anda bisa meminjamkan uang. Gaya hidup. Kemudian kita melihat bahwa OJK benar-benar sangat memperhatikan ini untuk inklusi keuangan, inklusi finansial. Tidak bisa mengharapkan bank. Kenapa? Karena dengan penetrasi lewat internet, smartphone yang dilakukan oleh fintech ini, maka seluruh masyarakat di pelosok, asal ada jaring internet, maka dia bisa berbisnis, dia bisa mendapatkan uang lebih mudah, lebih cepat, lebih mudah, dan tingkat bunga umumnya lebih tinggi. Ini sangat membantu perbankan. Dan kemudian sudah ada komitmen dari OJK, pemerintah, untuk menjaga keamanan dana nasabah, baik borrower maupun lender, agar mereka itu merasa secure menggunakan peer-to-peer lending, fintech ini. Kita terima kasih kepada narasumber kita pertama, Direktur Pengaturan Penelitian Pengembangan Fintech OJK, Pak Munawar Kasan. Terima kasih Pak Munawar. Terima kasih kepada CEO Amarta, Pak Andi Taufan Garuda Putra. Terima kasih Wakil Ketua AFPI ya, Pak Sunu Biditmoko. Dan terima kasih kepada Pak Mark Bruni, CFA ya, CFO dari Coinbox.
Pemirsa, terima kasih Pak Primus. Ya, terima kasih semuanya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Zooming with Primus pada masa akan datang. Waktu saya kembali kepada Julita. Baik, terima kasih untuk diskusinya Primus. Dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema prospek bisnis fintech di Indonesia. Saya Julita Telomanua, terima kasih dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.